gedung SMA Santa Angela yang ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Gubernur Pusat Negara Timur. Untuk itu mohon mendampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Belu, Suster Kepala Pusat Yayasan Pendidikan Ursuline Indonesia. Baik, dengan memohon penyertaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan disaksikan oleh kita semua yang hadir, perkenan saya untuk menandatangani prasasti. Hari ini kita mengikuti visa ini sebagai tanda peresmian ya? 25 tahun ya? 25 tahun negara Ursuline Atambua. Hadir di Atambua. Dan peresmian gedung SMA Santa Angela Atambua. Bertumbuh, berakar, dan berbuah. Hanya demi kemajuan pendidikan di kampus ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kami menyebut kampus karena memang di seluruh yayasan Ursuline kami tidak menyebut yayasan, kami menyebut sebagai kampus. Ada alasannya mengapa sebagai kampus, karena kita mau mencerdaskan anak-anak kami. Kami punya profil lulusan adalah pribadi yang berkarakter, pribadi yang profesional, dan pribadi yang cerdas. Karakter yang pertama, paling penting. Dan itu sejalan dengan program pemerintah sekarang. Tetapi kami sudah berjalan dari puluhan tahun lalu mengenai karakter itu. Terima kasih bahwa ini didukung oleh pemerintah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diperkenankan berkumpul di tempat ini untuk merayakan dua peristiwa penting, yaitu Pesta Pera kehadiran para suster Ursuline dan peresmian gedung SMA Santa Angela. Dua event ini menurut saya tak dapat dilepas pisahkan karena kehadiran Ursuline itu identik dengan kehadiran karya pendidikan. Di Ursuline di mana-mana melihat orang itu dengan mata pendidikan. Sehingga kalau misalnya ada orang yang terlambat sedikit saja, Ursuline matanya besar. Karena memang matanya adalah mata pendidikan. Dia mau orang punya karakter, dia mau orang itu profesional, dia juga mau orang itu cerdas. Antara lain cerdas mengatur waktu. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gubernur Provinsi NTT, pemerintah daerah Kabupaten Belu yang sengaja atau tidak sengaja mendukung pengembangan. Saya mengatakan sengaja atau tidak sengaja karena mungkin tidak langsung lewat Bapak Gubernur yang sekarang, mungkin sebelum-sebelumnya kita punya kontak dengan orang-orang lain. Itu penting bagi kami, itu satu berkat luar biasa. Kemudian Kepala Dinas Provinsi, saya masih ingat dulu Kepala Dinas Provinsi yang lama, Bapak Benyamin. Saya pergi menghadap beliau untuk memohon izin operasional SMA ini. Kemudian saya juga keluar masuk di kantor Gubernur, tapi tidak ketemu Bapak Gubernur. Saya hanya bisa kontak dengan Bapak Wakil Gubernur. Kebetulan kami itu satu kampung, Bapak. Bapak Ibu sekalian, pada saat ini saya juga tadi sudah disebut oleh Suster Ira. Kalau Bapak perhatikan gedung-gedung ini, mulai dari TK, kemudian SD, lalu kemudian di SMP kok kelihatan lain. Di SMA ini loh kelihatan juga lain, pasti tangannya beda. Maka saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jeremias Cakra dari CV Cipta Cakra Bangun Mandiri, namanya sendiri. Bapak di mana? Bapak Jeremias? Oh, ada di sini. Ini
yang punya CV yang menjadi mitra pembangunan sekolah-sekolah Ursulin, terutama di luar Jawa. Beliau ini ahlinya. Kita tepuk tangan kepada beliau. Bapak Gubernur dan semua undangan yang kami hormati. Tadi Bapak Gubernur bisi-bisi saya, susah ambil waktu agak lama, jelaskan sedikit mengenai pendidikan Ursulin itu seperti apa. Saya mulai dari yang fisik saja. Saat ini Yayasan Ursulin di Indonesia ada 13 yayasan. Di Timor Leste ada 1 yayasan. Sekarang mereka semua datang ke sini, para susternya, bergabung untuk ikut merayakan 2 pesta penting tadi itu. Kami sekarang memasuk kurang lebih 22.000 siswa dengan hampir 3.000 guru, 3.000 pendidik, dengan kurang lebih 1.000 tenaga kependidikan. Cukup besar. Saya selalu bilang kita ini rombongan besar. Maka tidak gampang sebetulnya untuk mengatur sekian banyaknya yayasan dengan ribuan guru, dengan ribuan siswa. Tetapi kami punya cara, kami punya strategi sehingga semuanya bisa berjalan. Nah, perkembangan demi perkembangan itu terasa tidak hanya secara fisik tetapi juga secara non fisik. Saya sebagai ketua umumnya, saya bisa melihat perkembangan sekolah Ursulin di setiap yayasan itu masing-masing punya kekasan. Jadi kalau saya membuat kebijakan di pusat, saya sangat memperhatikan kondisi yayasan setempat. Misalnya, kalau kami punya sekolah yang ada di Yayasan Satya Bhakti yang terkenal dengan SMA Santa Ursula itu, apa yang ada di sana tidak bisa saya tuntut di Atambua. Jadi itu kami sangat menghormati potensi dan keunggulan, atau istilah kalau pemerintah dari dinas itu kearifan lokal. Kita sangat menghormati itu, biarkan dia bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan kemampuannya. Soal ini juga kita tidak paksakan bahwa di sini harus membayar guru sama dengan yang ada di Jakarta. Itu berbeda. Nah, kalau tadi disebut mengenai salah satu yayasan, yaitu Yayasan Ananta Bhakti. Jadi kami punya 13 yayasan di Indonesia. Ada yayasan-yayasan yang dia punya cabang. Atambua ini adalah cabang dari Yayasan Ananta Bhakti yang ada di Jakarta sebagai induknya. Ada hal-hal yang dia harus hidupi dirinya sendiri, tapi ada hal-hal yang harus dibantu dari yayasan induk. Membangun seperti ini di sini belum bisa. Mereka bisa di sini mencari pemasukan untuk membiayai guru, ya. Mereka mencari pemasukan untuk tambah sarana dan prasarana. Yayasan Satya Bhakti itu punya, Yayasan Ananta Bhakti punya cabang di sini juga dengan Timor Leste. Biasanya yang kita bantu adalah pembangunan yang besar-besar. Yang kecil-kecil mereka bisa mandiri. Jadi kalau orang bilang Ursulin punya uang, sebetulnya juga tidak punya banyak. Hanya Ursulin itu pintar. Dia cerdas mengelola keuangan. Dia tahu kalau pemerintah tuntut perpajakan, harus bayar, oke, kita bayar. Kalau pemerintah bilang sekarang ada istilahnya tax amnesty, oke, kita cepat-cepat hitung-hitung kita supaya tidak dapat banyak. Daripada nanti kena banyak, kita cepat-cepat kerja. Nah, untuk itu profesionalitas bidang keuangan juga harus ada di yayasan-yayasan itu. Itulah kami. Jadi Yayasan Ananta Bhakti dia punya cabang, masih ada Yayasan Satya Bhakti yang di Santa Ursula Jakarta itu, dia punya cabang di Kota Mobagu sana. Sebentar lagi dia punya cabang ada di Pulau Nias. Lalu masih ada banyak yayasan, 13 yayasan di Indonesia, 1 yayasan di Timor Leste. Di Timor Leste kita masih harus bantu karena
karena belum bisa jalan sendiri. Bapak Ibu sekalian, Ursulin ini memang sudah tua. Tadi di dalam misa disebutkan bahwa hari ini kita juga merayakan berdirinya ke 487 tahun. Itu kalau manusia itu sudah jadi apa, abu tanah atau apa, tidak tahu lagi. Ya. Tetapi dia masih berdiri dan masih terus berdiri. Mengapa? Karena di sana ada rohnya. Kami sekolah-sekolah Ursulin, yayasan-yayasan Ursulin, meskipun banyak, kami punya satu roh yang sama. Roh itu kami terjemahkan dalam core value pendidikan. Apa itu core value? Itu bukan makanan, apa ya? Core value adalah nilai-nilai inti pendidikan yang tadi sudah disinggung oleh Suster Ira. Nilai-nilai inti ini yang harus diterjemahkan oleh semua yayasan ke dalam kegiatan-kegiatannya, termasuk rencana strategisnya. Oleh karena itu, kami pada bulan akhir Oktober kemarin, kami biasanya setiap 2 tahun ada musyawarah pendidikan Ursulin. Itu yang kami hadirkan semua yayasan dengan timnya dan kepala sekolah dan ketua kampusnya dan kepala sekolah dan segala macam itu diundang. Itu tergantung dari kami di pusat menentukan siapa yang harus hadir. Nah, terakhir ini kami menyadari Ursulin kalau dengan mindset yang terus seperti ini, dia akan berjalan di tempat. Maka kami lalu membuat satu strategi baru. Strategi baru kami adalah menemukan lagi model atau strategi pendidikan yang begini. Untuk zaman teknologi yang berkembang pesat, yang kita tidak bisa bendung, maka kita harus mengutamakan pendidikan yang holistik, pendidikan yang seimbang, tidak hanya otak, tapi juga kecerdasannya, keterampilannya, tapi juga hatinya. Itu yang karakter tadi itu. Jadi yang holistik yang pertama, kemudian kita maunya pendidikan yang juga adaptif, menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman, dan juga pendidikan yang inovatif. Tadi Bapak Gubernur sudah sebut-sebut sedikit mengenai inovatif. Maka sekarang ini sekolah-sekolah Ursulin sudah mulai dengan learning management system yang tadi sudah disebut. Artinya apa? Semua sekolah Ursulin harus menjalankan pembelajaran tidak lagi yang tradisional itu, tidak lagi seperti itu. Guru-guru sudah kita latih supaya dia berjalan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Maka sekarang ini sudah ada beberapa sekolah itu yang memanfaatkan virtual reality dan metaverse. Ada beberapa sekolah sudah mulai. Oleh karena itu Bapak Gubernur dan Bapak Bupati, mungkin juga yang lain-lain, saya sangat mengharapkan supaya yang ada di NTT ini pasti sebentar lagi dia tidak akan terus begini. Dia akan mengikuti sekolah-sekolah yang ada di Jawa. Oleh karena itu kami minta dukungan Bapak Gubernur, mungkin juga Bapak Bupati untuk jaringan internet. Jaringan internet, karena saya sering sedih. Saya sedihnya begini, kalau kami ada pelatihan online atau Zoom, tiba-tiba yang di sini Suster Lestari bilang, saya tidak kelihatan mukanya ya. Saya hanya bisa mendengar karena jaringan internetnya tidak jalan. Kemudian mengenai learning management system, di sini juga susah sekali jalannya karena jaringan internetnya. Guru-guru bersemangat sekali, iya atau tidak Bapak Ibu? Iya atau tidak? Guru-guru Ursulin itu penuh semangat biasanya mengikuti perkembangan. Hanya terhambatnya itu tadi. Jadi saya pikir, aduh, ini Bapak Gubernur datang, saya senang sekali. Jadi saya bisa mohon bantuan Bapak Bupati, barangkali Bapak Gubernur, untuk perhatikan soal jaringan internet yang ada di Atambua. Tidak hanya untuk Ursulin, tapi mungkin juga untuk sekolah lain. Karena memang kebetulan di sini dia mau majunya itu lebih cepat. Jadi semua sekolah Ursulin kami pacu supaya jangan berjalan di tempat. Apapun hambatannya, Anda harus bisa berinovasi, Anda harus mencari alternatif-alternatif baru. Jangan menyerah pada masalah.
dan itu Ursulin seperti itu. Lalu kami sekarang ini sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke era yang baru itu dengan membuat apa? Kami harus mentransformasi leadership kepemimpinan. Jadi kalau kepala sekolah yang sudah puluhan tahun itu sebaiknya diganti dengan terus orang yang sama, karena dia tidak berkembang. Tuntutan teknologi dan ilmu pengetahuan sekarang ini tidak mungkin. Berilah pada mereka-mereka yang memang punya wawasan impact, wawasan teknologi. Kami di Ursulin kami cepat sekali gantinya, kecuali ketua yayasannya memang belum. Oke, jadi itu mengenai transformasi leadership ini penting. Kemudian transformasi teknologi, bahwa yang sekarang sudah dipakai ini mungkin sebentar lagi akan ketinggalan. Maka yang digital kami sekarang siap-siap masuk ke metaverse. Semua sekolah diharapkan akan buat sebentar lagi kalau jaringan internetnya jalan, bukan tidak mungkin dia akan masuk juga ke pembelajaran dengan metaverse. Nanti Suster Lestari bisik-bisik terus ya, Bapak Bupati sama Bapak Gubernur minta terus. Jadi kami ingin mendengarkan kabar baik dari bapak-bapak itu. Lalu kemudian ada yang terpenting itu adalah transformasi strategi pendidikan karakter. Mengapa kami buat harus ditransformasi? Yang namanya karakter itu Ursulin kami gendong terus. Zaman mau apapun kami peluk terus dan kami akan jalan dengan nilai-nilai yang bagus itu, tidak boleh ditinggalkan. Jadi kita diminta untuk lincah ya, dan gesit melakukan adaptasi dan inovasi. Jadi tidak hanya berhenti, sudah sekolah saya sudah sekian tahun tetap seperti ini, tidak bisa lagi. Kita sekarang tidak bisa mengatakan kami biasanya tidak. Kami akan mencari lagi, kami akan mulai lagi. Itu harus kita pakai istilah itu. Akhirnya saya ingin mengucapkan secara khusus kepada SMA Angela Atang II, Provisia untuk gedung yang baru ini. Saya hanya ingin berpesan, gedung ini memang akan seperti ini, tidak mungkin besok dirubah lagi. Yang harus dinamis itu adalah manusia-manusianya. Ya. Harus dinamis, adaptif, inovatif. Saya malah punya mimpi supaya gedung ini akan menjadi tempat di mana akan lahir manusia-manusia yang memang inovatif. Ini sudah dirancang untuk teknologi yang baru. Jadi tolong itu supaya manusianya yang harus berpikir lincah dan berpikir gesit. Jadi gedungnya memang seperti ini. Mari kita sama-sama berkolaborasi, kita kerjasama, baik masyarakat, pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Bapak Gubernur, saya yakin dan saya sangat percaya dengan kehadiran TK, SD, SMP, dan SMA Ursulin yang ada di Atang II pasti akan sangat membantu perkembangan pendidikan di NTT. Ya Bapak Linus, jadi Bapak kalau ada kegiatan di sini dan mereka membuka diri, diundang, silahkan, boleh kirim guru. Ya, kami Ursulin biasanya cukup murah hati, orang mau datang belajar, mari silahkan. Ya, diikut supaya NTT juga cepat ditarik untuk cepat maju. Begitu. Saya rasa cukup ya Bapak ya, nanti Bapak Gubernur masih ngomong. Gitu ya. Juga langkah kelima. Untuk itu mohon mendampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Biru dan juga Kepala Dinas PUPR Kabupaten